Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kita akan, masuk ke mata kuliah arsitektur komputer. Jadi, untuk dari mulai pertemuan pertama sampai nanti sebelum UAS, kita akan membahas tentang materi-materi tentang arsitektur komputer. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang yang namanya evolusi komputer. Jadi, eee, seiring dengan berkembangnya zaman, komputer yang kita gunakan saat ini, baik itu untuk perkuliahan, untuk bersosial media, atau searching-searching, atau browsing-browsing, atau mengerjakan pekerjaan eh, rumah yang diberikan oleh dosen. Nah, yang kita gunakan saat ini itu udah yang generasi kesekian gitu. Jadi, bagaimana sih perkembangan komputer dari pertama sampai dengan sekarang, kita akan bahas di pertemuan ini. Nah, jadi komputer itu seperti kita ketahui kan ada bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya desktop, artinya ada CPU-nya terpisah, kemudian ada monitornya terpisah, ada keyboardnya terpisah, mouse-nya terpisah. Ada juga yang semuanya dijadikan satu, seperti laptop, notebook, atau netbook yang ukurannya 14 inch ke atas, atau ada ya juga yang 10 inch ke bawah, atau ada juga dalam bentuk handphone tapi bentuk tablet komputer ya. Nah, struktur dan fungsi komputer. Struktur, kalau kita lihat di sini, struktur adalah cara-cara komponen-komponen di dalam sebuah komputer saling terkait. Jadi, seperti sebuah organisasi, ya struktur menunjukkan top down levelnya gitu. Jadi dari mulai eh, apa namanya, direkturnya, pemiliknya, kemudian sampai staf-staf bawahnya. Kalau di organisasi, kalau di komputer juga sama. Di mana otaknya, kemudian si otak itu tidak bisa bekerja sendiri, dia memerlukan komponen-komponen lain untuk bekerja, kemudian ada layer-layernya dan segala macam. Sedangkan fungsi adalah operasi pada masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Jadi setiap struktur itu pasti punya fungsinya masing-masing. Kayak misalkan jabatannya direktur, itu adalah jabatannya, tetapi fungsinya adalah dia membawahi misalkan staff-staffnya gitu. Kalau CPU misalkan, atau Central Processing Unit atau prosesornya, ya karena dia bekerja sebagai otak, ya dia hanya berpikir gitu, berpikir gitu, dan seterusnya. Nah, fungsi komputer adalah sebuah komputer dapat melakukan fungsi pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Jadi, mereka adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan, di mana antara komponen yang satu dengan komponen lain itu saling berinteraksi, bekerja sama, sehingga bisa melakukan kerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh manusia secara cepat gitu, karena mereka bisa melakukannya dengan cepat, tergantung dari strukturnya itu sendiri. Kalau fungsinya, hampir semua komputer fungsinya sama, tetapi yang membedakan adalah strukturnya atau komponennya. Antara komputer yang mahal dengan yang murah itu berbeda. Nah, kita akan bahas tentang struktur komputernya. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Atau kita nyebutnya prosesor. Ada Intel, sekarang tuh lagi keren tuh, yang lagi terbaru adalah Intel uh, Pentium Core i9 atau i9 atau i7, i7, kemudian ya, tergantung kita punya biayanya atau dananya, ya kita bisa beli yang terhebat sekalipun. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, di sini fungsi CPU adalah Central Processing Unit atau CPU, adalah unit yang melakukan sebagian besar pemrosesan dalam komputer untuk mengontrol instruksi dan aliran data ke dan dari bagian lain komputer. CPU sangat bergantung pada chipset yang merupakan kelompok microchip yang terletak di motherboard. CPU memiliki dua komponen. Pertama adalah control unit, yaitu mengekstrak instruksi dari memori dan menerjemahkan dan mengeksekusinya. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini menangani operasi aritmatika. Jadi sesuai dengan namanya logika ya, logiknya. Jadi yang mengerjakan logiknya adalah dia menangani operasi aritmatika logis agar fungsi dengan benar. Jadi kayak otak kiri sama otak kanannya gitu. CPU mengandalkan jam sistem, memori, penyimpanan sekunder, dan data agar berfungsi dengan dan data dan bus alamat. CPU ini juga dikenal sebagai prosesor.
microprocessor atau chip. Jadi kita nyebutnya sebagai prosesor, gambarnya kayak tadi ya. Nah, CPU adalah jantung atau komputer. Nah, ini tadi bisa dibaca. Jadi intinya kalau manusia dia adalah otaknya. Tuh, CPU adalah jantung dan komputer yang menerima input data, menjalankan instruksi, dan memproses informasi. Ini berkomunikasi dengan perangkat atau input-output lain yang mengirim dan menerima data ke dan dari CPU. Selain itu, CPU memiliki bus internal untuk komunikasi dengan memori kaca internal yang disebut sebagai bus belakang. Bus utama untuk transfer data ke dan dari CPU, memori chipset, dan soket AGP yang disebut bus sisi depan. CPU berisi unit memori internal yang disebut sebagai register. Register ini berisi data, instruksi, penghitung, dan alamat yang digunakan dalam pemrosesan informasi ALU. Beberapa komputer menggunakan 2 proses atau lebih. Ini terdiri dari CPU fisik terpisah yang terletak berdampingan di papan yang sama atau papan terpisah gitu. Jadi sekarang tuh kalau dulu tuh kita udah punya laptop atau punya komputer dengan core to duo, kemudian dual core, udah seneng banget. Itu di zaman-zaman tahun 2000-an atau 99 lah. Ketika saya baru pertama kali kuliah D3, kemudian naik lagi, kemudian ada core i3 atau i3, wah itu udah seneng banget. Sekarang udah ada i7, udah i9 dan segala macam gitu. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologinya semakin maju dan otomatis harganya semakin mahal. Main memori RAM, nah ini RAM nih. Jadi ibarat sebuah otak ya, kayak anak kecil tuh kan otaknya masih belum bisa menangkap atau menyimpan memori yang terlalu banyak gitu. Tapi semakin kita dewasa, maka kita otaknya semakin besar, tapi terkadang tidak semuanya digunakan gitu. Tapi kalau komputer tuh kayak gini. Jadi komputer punya memori. Dia punya memori internal, memori main memory atau random access memory RAM. Jadi dia menyimpan sementara semua proses yang terjadi pada saat itu yang diberikan oleh prosesor. Jadi pengertiannya adalah random access memory atau RAM adalah perangkat dalam sebuah komputer atau gadget yang dapat mengakses memori secara acak dengan cepat. Kadang RAM juga disebut sebagai memori utama atau main memory dalam sebuah perangkat. Kemampuan RAM untuk mengakses data secara acak membuatnya lebih cepat menampilkan data. Selain itu, RAM juga dapat menyimpan data sementara pada perangkat saat perangkat tersebut menyala dan data tersebut belum disimpan pada hard disk. Dapat dikatakan bahwa RAM adalah perangkat memori yang paling cepat dalam satu komputer dibandingkan dengan jenis perangkat lain seperti HDD atau hard disk drive atau SSD. Ya, jadi RAM itu bentukannya kepingan kayak tadi ya gitu. Ketika saya ingin menginstal suatu aplikasi yang membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian memori yang sangat besar, ya RAM sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses berjalannya aplikasi tersebut gitu. Jadi kadang gini, wah laptopnya bagus nih gitu kan, komputernya bagus nih, kok lemot ya gitu, kok padahal mahal loh, kok lemot. Nah, cek dulu RAM-nya ukurannya berapa gitu, berapa besar RAM-nya, standarnya masih 4 GB ya. Sekarang buat istilahnya buat menjalankan atau menginstal Windows-nya saja, kemudian menjalankan Office-nya saja, atau aplikasi yang sudah mulai berat seperti misalkan kayak Visual Studio atau Android Studio untuk membangun sebuah aplikasi berbasis mobile, itu udah memakan RAM yang cukup besar gitu. Jadi kalau mau ngecek kayak gini, misalkan kita buka Control Alt Del Task Manager. Nah, kemudian kita lihat nih performanya tuh. Kalau diperhatikan di sini memorinya ini sudah memakan 6,3 GB dari 15,9. Jadi ini standarnya laptop yang saya gunakan ini adalah 8 GB ketika saya membelinya.
Eh, enggak, ini langsung 16 sih. Kalau yang apa namanya? Ini Asus ini ya, ROG ya. Asus ROG tapi yang versi paling murah ya. Harganya 15-an, paling murah. 15-an tuh paling murah. Gitu. Standar. Tapi udah lumayan kencang sih buat Android Studio. Gitu. Nah, ini buat menjalankan ini saja itu sudah memakan memori sebanyak 6,3. Bayangin kalau misalkan saya cuma 4 atau 8, ini udah nggak jalan nih, pasti udah patah-patah nih, udah lemot pasti. Gitu. Jadi memori itu pengaruh. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan teknologi terus makin berkembang. Akhirnya apa? Memori saja tidak cukup gitu. Nah, akhirnya apa? Kita dihadapkan pada permasalahan penyimpanan data, atau kan semua aplikasi itu disimpannya dalam hard disk ya. Hard disk itu ada dua macam, ada hard disk drive yang SATA dan seterusnya, ada juga apa namanya, SSD atau solid state drive gitu. Jadi kalau ditanya misalkan cepatan mana antara hard disk sama flash disk, pernah nggak apa kalian secara tidak sengaja itu menyimpan flash disk di dalam kantong celana, kemudian secara tidak sengaja kembali kantong celananya ditaruh di mesin cuci, kemudian mesin cucinya mencuci celana tersebut dan di dalamnya ada flash disk. Itu walaupun sudah tercuci, kena sabun, kena rinso segala macam, itu flash disk masih tetap kepake, masih tetap bisa kepake. Nah, konsep SSD itu hampir sama dengan flash disk, solid state drive. Jadi dia tidak seperti HDD atau hard drive. Nah, kayak misalkan laptop yang saya pakai ini, saya pakai dua hard disk. Untuk sistemnya, untuk drive C-nya, saya menggunakan SSD. Tidak usah besar-besar, 256 GB saja sudah cukup gitu. Dengan asumsi saya bisa menginstal Windows, kemudian Office, kemudian Android Studio, kemudian install game, misalkan PES 2019 dan segala macam, dan itu lebih cepat ketika saya menginstalnya dengan menggunakan SSD ketimbang hard drive. Apa sih SSD? Kalau hard drive kita udah tahu ya, dia berupa kepingan ya. Kalau dibongkar tuh hard drive itu, HDD itu di dalamnya ada kepingan. Makanya suka ada bad sector itu, kayak namanya namanya CD, kepingan itu pasti ada baret-baretnya gitu. Jadi kadang-kadang ketika dia berproses terus kan dia muter terus tuh. Dia butuh tenaga, muter terus. Akhirnya ya makin lama semakin usang gitu. Kadang-kadang jadi ngemot, kadang-kadang ada bad sector, nggak kebaca. Mending kalau bad sectornya di ujung atau di mana, tapi kalau di tengah-tengah ya ribet gitu. Nah, kalau SSD itu apa sih? Nah, nih SSD nih, singkatan dari Solid State Drive. Sebuah piranti penyimpanannya menggunakan flash memory untuk menyimpan data. Jadi kayak flash disk, dari semua storage device yang telah muncul, ternyata tidak semuanya mampu bertahan hingga sekarang. Bahkan biasanya setiap muncul yang baru, maka yang lama tidak akan terpakai lagi. Untuk komputer modern pada masa sekarang menggunakan HDD atau SSD untuk menyimpan informasi. Sedia pilihan untuk mengakses flash drive ke USB dan juga penyimpanan cloud. Komputer juga dilengkapi dengan disk drive yang bisa membaca CD dan DVD, serta menulis dan menyimpan CDR, DVD-R, dan semacamnya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Dibandingkan dengan media penyiaran lain, tentu saja SSD memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk lebih mudahnya kita membandingkan SSD dengan HDD. Kekurangannya jelas, terutama bagi kaum menengah ke bawah ya. Ini mahal. Jadi kalau misalkan dengan harga yang sama, misalkan saya punya uang 1 juta, saya ingin beli hard disk. Nah, kalau saya beli HDD atau hard disk drive, itu saya bisa dapat 1 gigaan. Tetapi kalau SSD boro-boro, 1 juta aja paling cuma dapat 500 giga. Setengahnya, atau mungkin 256 kalau mereknya bagus ya. Samsung misalkan, Samsung yang apa? Oh, kemarin saya apa ya belinya ya? Gitu. Nah, itu kelemahannya ya memang kalau SSD lebih mahal gitu. Tapi kecepatannya luar biasa gitu dibandingkan dengan HDD. Misalkan saya dengan menggunakan HDD, ketika saya install PES 2019 atau install Android Studio, ketika loading cepat, lama kalau pakai HDD. Walaupun RAM saya sudah 16 ya, tetapi ketika misalnya pakai SSD, udah RAM saya 16, kemudian dibantu oleh SSD, maka itu makin cepat. Tidak ada nge-lag, bahkan untuk emulatornya sendiri juga kenceng gitu. Untuk bikin emulatornya. Contoh seperti ini nih misalkan. Saya masukin Visual Studio Code. Tuh.
atau saya buka Android Studio. Ini kecepatan ini pengaruh oleh pertama RAM-nya, kedua jenis hard drive tempat menyimpan si Android Studio-nya sendiri gitu. Bahkan untuk memanggil emulatornya sendiri juga tidak terlalu lama, tidak terlalu memakan waktu lama gitu. Nah, ini kalau saya jalanin, saya ambil device-nya. Oh, di sini belum ada device-nya. Saya ambil Galaxy Nexus misalkan. Jalankan. Nah, ini tuh langsung muncul. Tuh. Bahkan dua-duanya langsung muncul. Tidak memakan waktu lama. Jadi pengaruh antara penggunaan SSD dengan HDD biasa gitu. Tuh di sini kelebihan yang pertama, SSD daya tahannya terhadap baterai. SSD lebih sedikit dalam pemakaian baterai. Jadi baterai tuh nggak boros gitu dibandingkan dengan menggunakan HDD. Kecepatan booting juga lebih cepat tuh. 10 sampai 13 detik, sedangkan HDD itu 30 sampai 40, hampir 30%-nya. Sepertiganya daripada menggunakan HDD dan seterusnya. Nah, jadi intinya kalau misalkan komputer kalian merasa lebih, kok komputer mahal-mahal kok berat ya, ya tergantung yang diinstal apa dulu gitu. Kalau misalkan instalnya PES 2019, kemudian Android Studio yang memakan banyak resource, ya cek lagi RAM-nya berapa. Kemudian setelah cek RAM-nya berapa digedein, nah, kemudian ganti tuh si HDD-nya jadi SSD, pasti dijamin kenceng gitu. Jadi nggak harus beli laptop mahal. Nah, saya juga punya laptop nih sebenarnya. Dia laptop murah, masih Asus yang lama, Asus VivoBook yang lama, yang harganya dulu masih 11 jutaan ya. Jadi itu masih pakai HDD, kemudian RAM-nya cuma 8. Akhirnya saya tambahin RAM-nya jadi 16. Masih aja lemot. Akhirnya saya kanibal tuh si DVD-RW-nya. Saya cabut, saya ganti dengan SSD gitu. Kemudian saya install Windows-nya di situ. Wah, itu udah lebih kenceng. Nah, ini adalah input output. Input output yaitu ada keyboard, kemudian mouse, trackball, scanner, joystick, voice recognition device, kemudian handwriting. Nah, ini semuanya adalah input outputnya gitu nih. Kalau kita lihat nih, inputnya ada keyboard, optical pen, joystick, scanner, dan lain-lain. Sedangkan outputnya ada headphone, headset, monitor, screen, dan sebagainya. Jadi input adalah media yang digunakan untuk memberikan request data, sedangkan output adalah menampilkan daripada request datanya. Jadi ada juga alat-alat yang berfungsi sebagai input sama output. Sistem interconnection. Nah, ini ada layer-layernya nih. Layer-layernya pertama ada application layer. Ini adalah end user layer kayak HTTP buat menampilkan browser, FTP untuk upload, IRC, SSH untuk enkripsi dan sebagainya macam, DNS, domain name system gitu. Jadi browsernya gitu. Jadi OSI layer adalah model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI reference model for open networking, sebuah model arsitektur jaringan dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization ISO di Eropa. Kemudian ada presentation layer nih. Ini ada syntax layer, ada SSL-nya untuk security-nya, SSH-nya, kemudian ada IMAP-nya, FTP-nya untuk file transfer protokolnya, MPEG, JPEG, dan seterusnya. Kemudian ada layer session. Layer session itu adalah untuk synchronize sama send to port. Jadi ada APIs ini untuk kayak session itu berarti buat membatasi authentication terhadap suatu data, socket, WinSock, dan sebagainya. Ada transport layer, ada end-to-end connection, ada TCP, kemudian ada UDP, kemudian ada network, ada packet, ada IP, ICMP, IPsec, kemudian IGMP, kemudian ada layer data link, ada frames. Ini berupa Ethernet, switch, bridge, gitu. Ini berupa switch atau hub.
Kemudian ada physical layer, yaitu ada coax, fiber, wireless, hub. Ini apakah menggunakan kabel, apakah menggunakan wireless. Nah, ini control unit. Control unit adalah merupakan bagian dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan komputer. Control unit juga mengatur kapan alat input menerima data, kemudian mengolah dan menampilkan proses hasil pengolahan data. Dengan demikian, semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah lainnya. Nah, ini adalah gambar dari control unitnya. Nah, ini adalah ALU, Arithmetic Logical Unit. Ini adalah komponen yang digunakan untuk memproses logika-logika dalam komputer gitu. Jadi ketika ada permintaan untuk perhitungan aritmatik, kemudian penjumlahan, perkalian, kemudian logika-logika, nah itu yang berjalan adalah komponen ALU atau Arithmetic Logical Unit. Nah, kalau registernya adalah alat penyimpanan kecil pada prosesor yang memiliki kecepatan akses lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan perekaman atau pengambilan data dari memori. Register berfungsi untuk menyimpan data sementara yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan memori utama. Jadi, dia adanya di dalam prosesor. Ini jenis-jenisnya nih, ada address register, kemudian ada general purpose register, accumulator register, base register, dan seterusnya. Nah, ini CPU interconnection. CPU interconnection ini berarti sesuai dengan namanya interconnection, jadi koneksi antara CPU dengan komponen lainnya ya. Jadi sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, kemudian ada unit control dan register-register, komponen eksternal CPU, sistem lainnya seperti memori utama, kemudian garansi masukan dan keluaran. Nah, ini komputer generasi pertama itu di tahun 1946 sampai dengan 1959. Ini berbentuk tabung vakum nih, contohnya kayak gini nih. Ini kalau pernah nonton film Terminator yang ketiga, yang Judgment Day, Nah, itu dia dibuang terus ditaruh di gunung supaya menghindari ledakan. Ternyata di dalamnya itu masih komputer-komputer zaman dulu ya, bentuk tabung kayak gini gitu. Ini generasi pertama nih, dibuat tahun 1966 silam menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan buah material yang sangat cepat mengantar panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang gitu. Panasnya menambun. Jadi saya ingat tuh zaman-zaman dulu tahun 99 ketika masih jadi aslab. Nah, itu bisa punya komputer aja udah senang banget gitu. Harganya mahal banget gitu. Nyicil itu juga. Nah, itu cepat panas ya. Nah, kemudian ada generasi kedua, ini periode tahun 1959 sampai 1965. Dia bentuknya adalah transistor. Tidak lagi menggunakan tabung vakum, tapi menggunakan transistor digadang-gadang sebagai cikal bakal terciptanya komputer ini. Gitu. Nah, ini udah mengenal bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL atau Common Business Oriented Language dan formula translator atau Fortran dan sebagainya. Kemudian nih komputer generasi ketiga, periode 1965 sampai 1971. Komputer generasi ini sudah menggunakan transistor sebagai apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi Integrated Circuit atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tetapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Nah, ini adalah komputer generasi keempat yang kita pakai sekarang nih, dari 1971 sampai dengan sekarang. Dia bentuknya microprocessor gitu. Nah,